Selanjutnya yaitu masalah keagenan pemegang saham kreditor. Eh, em, Asumsikan bahwa manajer yang bersangkutan merupakan pemilik tunggal dari perusahaan atau memiliki kepentingan yang benar-benar sesuai dengan kepentingan pemilik. Smith and Warner mengakui bahwa masalah keengganan utang dapat menimbulkan 4 metode utama mentransfer kekayaan dari kreditor kepada pemegang saham. Yang pertama ada pembayaran dividen, yang kedua substitusi aset, yang ketiga investasi yang terlalu kecil, dan yang keempat dilusi. Pemegang saham dan kreditor sama-sama memberikan dana. Pemegang saham memberi dana dalam bentuk modal, kreditor membeli dana dalam bentuk utang, sehingga utang tersebut perlu dikembalikan suatu saat nanti. Manajer bertindak sebagai wakil pemegang saham, kreditur memberi pinjaman kepada pemegang saham, hak kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu, bila sudah terpenuhi, baru hak pemegang saham.
Maaf, saya lanjut karena ada azan. Selanjutnya, jika yang dirugikan adalah pemegang saham, pembayaran dividen diselesaikan setelah membayar kewajiban kepada kreditur. Hak pemegang saham semakin berkurang bila kinerja perusahaan semakin turun. Next, oportunisme dan kontrak efisien. Oportunisme menerapkan perspektif oportunistik untuk implikasi utang kontrak bahwa manajer akan bertindak dengan cara yang mencoba untuk mentransfer kekayaan dari pemegang saham eh, pemberi pinjaman. Jadi misalnya jika manajer merasa bahwa perusahaan tidak melanggar perjanjian utang dan pemberi pinjaman tidak menyadari ujung masalah selama mungkin, hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dan membayar dividen kepada shareholder sekaligus mengurangi jumlah kemungkinan akan tersedia untuk melunasi hutang perusahaan akhirnya gagal. Sebuah alternatif pendekatan oportunistik adalah pendekatan kontrak efisien. Jika kontrak yang efisien, mereka menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal sehingga tindakan yang menguntungkan agen juga menguntungkan kepala sekolah dan meningkatkan nilai perusahaan. Kontrak efisien. Agen memiliki insentif untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal kontrak efisien. Pendekatan teori keagenan berpendapat bahwa jika mereka mencoba untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal, mereka akan dihukum karena aktivitas di masa depan. Artinya akan ada pengendapan yang akhirnya menghilangkan manfaat dari perilaku oportunistik. Baris ini mengakui argumen bahwa efek reputasi akan mengurangi remunerasi yang dibayarkan kepada agen di masa depan jika mereka melakukan perilaku disfungsional. Oleh karena itu, agen akan menegosiasikan kontrak yang menyelaraskan kepentingan. Selanjutnya, teori signaling. Dalam perspektif ini, manajer sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Signaling manajer melakukan peran ini karena mereka memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan penyebaran informasi. Signaling teori merupakan sinyal yang baik untuk stakeholder dalam pengambilan keputusan di masa depan yang akan datang. Contohnya yaitu peningkatan laba bersih dari tahun ke tahun untuk prospek di masa yang akan datang, adanya cadangan kerugian piutang yang semakin banyak sehingga menyebabkan gangguan yaitu pendapatan berkurang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mita Nurhaliza. Selanjutnya ada proses politis, konservatisme, standar akuntansi, dan biaya keagenan. Next. Yang pertama itu proses politik. Terdiri dari dua, yaitu melibatkan hubungan badan usaha dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada bagaimana kemampuan informasi akuntansi untuk mengurangi biaya politik. Teori akuntansi positif juga proses politik yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak lain yang berminat dalam perusahaan seperti pemerintah, serikat buruh, dan kelompok masyarakat. Seperti dalam konteks hutang dan kontrak manajemen kompensasi, akuntansi adalah penting dalam proses politik sebagai salah satu sumber informasi tentang perusahaan.
bagaimana menjanjikan informasi bagi pihak yang berkepentingan sehingga unsur politik dapat diminimalisasi. Teori akuntansi positif juga membuat model proses politik yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak lain yang tertarik pada perusahaan. Perbedaan utama antara pasar politik dan pasar modal pada umumnya adalah kurangnya permintaan. Dan karena itu, maka insentif akan lebih kecil untuk memproduksi sebuah informasi dalam pasar politik. Analisis ekonomi menyarankan bahwa hal ini merupakan hasil dari manfaat marginal yang lebih rendah untuk individu dalam proses politik. Karena lebih sulit bagi individu atau kelompok untuk memperoleh manfaat dari informasi itu. Ada biaya informasi yang tinggi bagi individu, heterogenitas atau keberagaman, kepentingan, dan biaya organisasi. Next. Selanjutnya ada konservatisme, standar, dan biaya keagenan. Yang pertama itu kontrak agenan antara prinsipal dengan agen. Yang kedua itu model pengendalian untuk kreditor dan pemegang saham. Yang ketiga itu konservatisme. Konservatisme timbul karena ketidakseimbangan verifikasi untuk pendapatan dibanding dengan beban. Di pasar modal berfungsi dengan baik dengan pemegang saham dan demokrasi korporasi, terdapat tingkat kontrak yang sesuai yang meminimalkan biaya keagenan. Hal ini mengasumsikan hal ini mengasumsikan dominasi atau kontrol oleh prinsipal, shareholder, dan debt holder dengan sedikit kerugian residual. Pendekatan lain lebih condong ke arah model pengendalian agen dengan daya yang terbatas untuk debt holder dan shareholder. Hal ini muncul karena manajer memiliki kepemilikan terbatas dan liabilitas terbatas serta hal ini membuat bias dalam menentukan estimasi nilai. Baru-baru ini International Accounting Board berpendapat bahwa bias konservatif dalam akuntansi tidak mengungkapkan gambaran keuangan real perusahaan dan mengurangi informasi yang tersedia bagi investor. Mereka mengusulkan bahwa pengakuan tepat waktu baik untuk keuntungan maupun kerugian sama-sama penting. Sebagai tanggapan, teoris konservatisme kondisional berpendapat bahwa permintaan akan pengakuan keuntungan secara tepat waktu lebih rendah. Ini berarti pasar penempatan nilai yang lebih tinggi pada pengakuan kerugian secara tepat waktu. Alasan untuk hal ini adalah peran yang dimainkan oleh praktik pelaporan eksternal dalam menyediakan eksternalitas tata kelola perusahaan oleh ex ante, yaitu mengecilkan tropi investment, dan ex post, yaitu menghentikan negatif cash flow investment. Tropi investment terjadi ketika manajemen berinvestasi pada proyek-proyek yang memperluas kontrol manajemen atau menambah
prestis. Hal ini bukan proyek yang selalu memiliki NPV positif jika manajemen tahu bahwa mereka diwajibkan oleh standar akuntansi untuk menurunkan nilai investasi di dalam waktu dekat, maka mereka akan berhati-hati dalam melakukan investasi. Akhirnya, prinsip akuntansi yang mengurangi report income akan mengurangi kemampuan manajer untuk melaporkan figur akuntansi opportunistik. Oleh karena itu, kemungkinan manajer dan auditor dikenakan sanksi akan naik atau turun yang kurang dari percepatan atau peningkatan reported income. Next. Nah, dalam pembahasan ini atas pada teori keagenan secara implisit mengasumsikan bahwa kontrak lembaga yang dibuat hanya antara pelaku dan agen dalam perusahaan. Kami pada dasarnya berbicara tentang tata kelola perusahaan internal dengan kontrak yang efisien. Artinya dalam sebuah pasar, model yang berfungsi dengan baik dan dengan demokrasi pemegang saham dan perusahaan ada tingkat yang meminimalkan biaya agensi. Ini menganggap dominasi atau kontrol oleh para prinsipal dengan kehilangan sedikit sisa informasi yang tidak lengkap. Info yang jelek dilaporkan, sedangkan yang baik tidak dilaporkan sehingga tidak fair. Next. Selanjutnya ada isu bagi auditor. Next. Sebagai dibahas sebelumnya dalam bab ini, permintaan untuk audit dapat dijelaskan oleh teori keagenan sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan ikatan biaya. Nomor akuntansi digunakan dalam kontrak untuk menentukan kompensasi manajemen dan sebagai dasar dari perjanjian utang. Angka-angka akuntansi yang diwajibkan oleh hukum untuk audit, namun ada beberapa bukti bahwa audit akan menuntut jika tidak ada hukum. Yang pertama, auditor mempunyai peran monitoring dalam teori keagenan. Yang kedua, kualitas auditor diperlukan untuk klien yang ingin memberikan sinyal kualitas yang bagus atau karena adanya konflik keagenan atau mekanisme pengendalian yang lemah. Oke. Audit ini akan berkembang secara bertahap ke dalam jenis audit yang dibutuhkan oleh First English Companies pada tahun 1844. Mereka juga menemukan bahwa perbedaan dalam pengembangan audit profesional antara kedua negara mencerminkan perbedaan pada waktu perkembangan pasar modal di kedua negara tersebut. Bukti mereka mendukung kesimpulan bahwa legislasi memerlukan audit untuk mengkodifikasi best uh, practice daripada mendorong permintaan untuk audit. Sulit untuk menguji teori tentang permintaan audit menggunakan data kontemporer karena negara-negara dengan pasar modal yang maju mensyaratkan perusahaan agar terdaftar di public exchange untuk mengungkapkan data keuangan yang sudah diaudit setidaknya setiap tahun gitu. D'Angelo berpendapat bahwa auditor memiliki reputasi besar seperti Big Four, memiliki kualitas yang lebih tinggi dari auditor lain karena memiliki lebih banyak kehilangan dengan kegagalan dalam melaporkan
pelanggaran yang ditemukan dalam catatan klien. Jika perusahaan audit besar mengkompromikan independensi pada satu pemeriksaan untuk menyenangkan klien, reputasinya akan menurun dan perusahaan bisa kehilangan semua klien lainnya. Intensif bagi auditor untuk mengkompromikan independensi bagi satu klien tergantung pada seberapa pentingnya klien. Penting klien diukur sebagai proporsi dari total nilai perusahaan audit tergantung pada klien. Salah satu metode signaling kualitas perusahaan baru adalah untuk promotor dalam rangka mempertahankan sebagian besar saham. Ini merupakan sinyal yang berharga karena biayanya mahal. Sinyal alternatif untuk saham berkualitas adalah dengan memperkerjakan auditor yang mahal dan berkualitas tinggi, kualitas untuk promotor untuk mempertahankan sebagian besar saham. Akhirnya, para peneliti telah menyempurnakan konsep auditor berkualitas tinggi untuk memasukkan auditor yang mengkhususkan diri dalam industri atau kontrak tertentu. Creswell, Francis, dan Taylor menemukan bahwa setelah mengendalikan efek dari Big Four auditor, auditor spesialis industri memberi beban biaya audit yang lebih tinggi. Godfrey dan Hamilton menunjukkan bahwa perusahaan dengan beban research dan development diskresioner yang tinggi memilih auditor yang khusus di bidang audit R&D. Terutama untuk klien kecil yang tidak harus menggunakan auditor besar, auditor memberikan jaminan bahwa ekspenditur untuk pertumbuhan R&D telah dilaporkan dengan benar. Dan karena itu resiko under investment dapat diturunkan. Next. Selanjutnya kesimpulan chapter 11. Yang pertama itu ada contracting teori, yaitu di mana perusahaan ada untuk berspesialisasi dalam menghubungkan konsumen barang dan jasa dengan pemasok faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa tersebut. Lebih ekonomis bagi perusahaan untuk melakukan kontrak antara agen daripada individu. Yang kedua ada agensi teori. Modal dapat disediakan oleh pemberi pinjaman atau investor, prinsipal, dan tenaga kerja disediakan oleh manajer yang memiliki otoritas pengambilan keputusan atau agen. Yang ketiga ada agensi problem, yaitu masalah keagenan meliputi masalah penghindaran risiko, masalah retensi dividen, dan masalah horizon. Pemegang saham dapat melindungi harga dengan mengikat remunerasi manajer. Eh, Itu selanjutnya ada agensi teori, yaitu di antara faktor-faktor produksi yang bersatu untuk menciptakan perusahaan adalah modal dan tenaga kerja. Modal dapat disediakan oleh pemberi pinjaman atau investor, dan tenaga kerja disediakan oleh manajer yang memiliki otoritas pengambilan keputusan.
Yang ketiga itu ada agency problem, itu di mana masalah keagenan meliputi masalah penghindaran risiko, masalah retensi dividen, dan masalah horizon. Pemegang saham dapat melindungi harga dengan mengikat remunerasi manajer dengan harga saham atau angka akuntansi atau beberapa kombinasinya. Next. Selanjutnya ada shareholder, eh, debt holder, agensi, problem. Jika perusahaan memiliki kontrak hutang dengan perjanjian yang membatasi jumlah yang dapat dipinjam perusahaan, katakanlah provinsi tertentu dari total aset berwujud, manajer yang bertindak atas nama pemegang saham memiliki intensif untuk menggunakan ukuran akuntansi yang meningkatkan pendapatan dan aset untuk memastikan bahwa mereka secara teknis tidak melanggar perjanjian utang meskipun situasi keuangan perusahaan buruk. Yang kelima itu the difference between ex-post opportunist dan ex ante efficient contracting, yaitu ex-post opportunist terjadi ketika setelah kontrak dibuat, agen mengambil tindakan yang mentransfer kekayaan dari prinsipal ke diri mereka sendiri. Selanjutnya ada signaling teori, yaitu laporan akuntansi sering digunakan untuk memberi sinyal informasi tentang perusahaan khususnya di mana tren pendapatan disorot untuk menunjukkan kemungkinan pendapatan di masa depan. Next. Selanjutnya ada political process, itu salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengurangi laba yang dilaporkan atau mengurangi volatilitas laba yang dilaporkan sehingga tidak menjadi sasaran perhatian publik. Selanjutnya ada konservatif dan accounting standard dan agency cost, yaitu praktik tradisional yang hati-hati menunjukkan bias oleh akuntan dalam mengakui biaya atas pendapatan. Penekanan ditempatkan pada variabilitas dan menggunakan biaya historis dalam pengukuran. Selanjutnya ada additional empirical test of the theory, yaitu memberikan bukti bahwa manajer menggunakan angka akuntansi untuk melawan tekanan politik untuk mendapatkan keuntungan politik seperti kredit ekspor untuk menetapkan target bagi manajer yang memiliki batas kompensasi atas dan bawah, untuk mengurangi perjanjian utang, untuk memberi batasan dividen, dan untuk bermain secara umum, guys. Selanjutnya ada evaluating the theory, yaitu teori akuntansi positif telah dikritik atas dasar kegunaannya, kelakuan metodologis dan statistiknya, dan filosofinya. Sebagai tanggapan, penelitian akuntansi positif berpendapat bahwa mereka mengembangkan teori yang memiliki peran informasi, yaitu manajer, auditor, pemberi pinjaman, dan lainnya. Menuntut teori yang membantu mereka memprediksi pengaruh pilihan akuntansi terhadap kesejahteraan mereka dalam membuat kontrak yang efisien. Dan terakhir ada isu for auditor. Itu auditor memiliki ikatan dan pemantauan peran dalam teori keagenan. Audit sekarang menjadi persyaratan hukum, tetapi ada bukti bahwa audit dilakukan secara sukarela di masa lalu. Penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas auditor yang lebih tinggi dituntut dalam situasi di mana klien ingin memberi sinyal bahwa akun mereka memiliki kualitas yang lebih tinggi atau di mana terdapat konflik agensi yang parah atau mekanisme kontrol yang lemah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai chapter 11, yaitu membahas tentang teori positif. Kami terdiri dari 3 member. Yang pertama saya sendiri, Florista Nabila Heradi Putri, dengan NIM 2020 12 11 054. Dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nawal Oscar Kirana dengan NIM 2020 12 11 039. Perkenalkan, nama saya Mita Nurhaliza dari akuntansi 2020 dengan NIM 2020 12 11 057. Next. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 6 poin. Di antaranya, yang pertama, teori positif dan latar belakangnya. Lalu ada teori contracting, teori agensi, teori signaling, proses politis, konservatisme, standar akuntansi, dan biaya keagenan, lalu isu bagi auditor. Next. Yang pertama ada teori positif dan latar belakang. Next. Early demand for theory. Penelitian pasar modal selama tahun 1970-an memberikan langkah besar ke depan dalam menjelaskan efek akuntansi atas investasi modal, khususnya efek akuntansi terhadap harga saham dan penjualan saham ataupun volume pembelian. Namun hal itu tidak mampu meyakinkan investor dalam membuat keputusan dalam membeli atau menjual saham. Nah, untuk memahami pentingnya pilihan akuntansi, diperlukan pemahaman akan prinsip-prinsip ekonomi fundamental yang mendasarinya. Literatur menyelidiki isi informasi pasar modal dari laba yang diterima, Efficient Markets Hypothesis atau EMH,
sebagai realitas deskriptif. Seperti teori harga klasik, EMH bergantung pada asumsi pasar yang sempurna, seperti informasi yang tersedia secara bebas. Dengan biaya transaksi nol, tidak ada pajak, dan tidak ada kontrol monopoli, di mana semua partisipan adalah pengambil harga. Nah, berdasarkan asumsi ini, harga akan segera disesuaikan untuk memberikan informasi akuntansi. Asumsi EMH yang ketat dalam penelitian awal akuntansi positif berarti bahwa peneliti pasar modal tidak bisa selalu menjelaskan mengapa harga saham tidak segera merespon informasi akuntansi seperti yang telah diprediksi. Dengan demikian, ketika mereka menyelidiki reaksi pasar terhadap rilis praktik akuntansi dan pendapatan perusahaan, peneliti membuat beberapa pengamatan signifikan yang mendorong minat pada pengembangan teori positif atas pilihan kebijakan akuntansi. Lalu pengamatan tersebut dijelaskan setelah slide berikut ini. Next. Yang pertama, sebelum setiap peraturan mengharuskan mereka untuk melakukannya, banyak perusahaan telah memberikan laporan akuntansi. Yang selanjutnya, laporan tersebut diaudit dan baik persiapan akun serta audit tersebut membutuhkan biaya. Nah, oleh karena itu, manajer yang rasional biasanya tuh tidak mengizinkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya ini jika mereka tidak melihat adanya manfaat dari penyediaan informasi akuntansi. Pengamatan ini menyebabkan peneliti mempertanyakan apa yang akan menjadi manfaat bagi perusahaan jika mereka secara sukarela mengeluarkan biaya untuk menyiapkan laporan keuangan. Lalu yang kedua, perusahaan melakukan lobby dalam kaitannya dengan standar akuntansi yang diusulkan. Sekali lagi, lobby di sini adalah kegiatan yang mahal, dan manajer yang rasional akan terlibat di dalamnya hanya jika manfaatnya melebihi biaya. Para peneliti mulai bertanya, apa yang akan menjadi manfaat dari lobby ini? Lalu yang ketiga,
Perusahaan membuat pola yang konsisten dari pilihan kebijakan akuntansi di antara berbagai alternatif yang bersaing, dan pilihan kebijakan akuntansi ini tampaknya akan terkait dengan karakteristik atau atribut dari perusahaan tersebut. Nah, para peneliti ingin tahu untuk menjelaskan alasan di balik hubungan ini. Yang keempat, secara keseluruhan, perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang menerapkan tindakan konservatif laba, aset, dan ekuitas. Sekali lagi, peneliti akan dipaksa untuk bertanya, mengapa? Next. Untuk catatan selanjutnya, penelitian pasar modal yang menjelaskan dampak akuntansi pada investasi saham atau harga dan volume. Kedua, efisien market hypothesis atau EMH dan asumsinya atau informasi tersedia secara penuh. Tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan pasar persaingan cenderung sempurna. Yang ketiga, penelitian pasar modal tidak selalu mampu menjelaskan mengapa reaksi pasar tidak cepat terhadap informasi akuntansi. Next. Yang kedua ada teori contracting. Next. Teori kontraktual mencirikan perusahaan sebagai legal nexus atau koneksi dari hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen faktor-faktor produksi. Perusahaan ada karena hal ini memiliki biaya yang lebih rendah bagi individu untuk bertransaksi atau melakukan kontrak melalui organisasi pusat daripada melakukannya secara individual. Dalam arti yang lebih umum, daripada semua pemasok faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, secara individual melakukan kontrak dengan konsumen atas output mereka, lebih baik kontrak ini diambil oleh perusahaan untuk menghubungkan antara beberapa kelas pemasok dan konsumennya. Koase berpendapat bahwa perusahaan akan ada karena perusahaan merupakan bentuk yang paling efisien dari kontrak penghubung atau nexus dalam mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi serta mengurangi biaya kontrak. Meskipun penting untuk memahami bahwa perusahaan melibatkan multiplisitas kontrak atau berbagai macam kontrak, teori akuntansi positif biasanya
berfokus pada dua jenis kontrak, yaitu manajemen kontrak dan debt kontrak. Kedua kontrak tersebut merupakan kontrak agensi yang dimana dalam teori keagenan telah disediakan banyak sumber penjelasan untuk praktik akuntansi yang ada. Nah, contoh dari yang bisa kita bayangkan dari teori kontrak ini adalah saat kita membeli es krim di supermarket. Nah, perusahaan ini sudah ada akan memiliki kontrak langsung atau tidak langsung dengan semua pihak penyedia sumber daya yang digunakan untuk memproduksi es krim. Di mana hal ini berarti bahwa suatu perhubungan kontrak karena centralized atau adanya hubungan kontrak antara manajemen dengan konsumen dan berbagai pemasok. Dalam pengertian yang lebih umum, semua pemasok faktor-faktor produksi, tanah, tenaga kerja, dan modal secara tunggal ini mempunyai kontrak dengan konsumen untuk output mereka. Next. Misalnya kontrak yang pertama mendokumentasikan syarat dan kondisi tenaga kerja para manajer oleh pemegang saham. Yang kedua, mendokumentasikan syarat dan kondisi di mana pemberi pinjaman menyediakan sumber daya keuangan. Yang ketiga, kerja untuk pabrik dan pekerja lainnya. Yang keempat, untuk penyediaan barang. Dan yang kelima, untuk penjualan dan pengiriman barang dan jasa. Next. Perusahaan dianggap sebagai suatu perjanjian kerja sama kontraktual yang legal antara supplier dengan customer. Teori kontraktual mengorganisasikan aktivitas ekonomi untuk mengurangi biaya kontraktual, yaitu ada manajemen kontrak dan debt kontrak. Untuk ringkasan teori kontrak, mengapa perusahaan dapat digambarkan sebagai perhubungan kontrak? Jadi perusahaan itu ada untuk berspesialisasi dalam menghubungkan konsumen barang dan jasa dengan pemasok faktor produksi yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Dan lebih ekonomis lagi bagi perusahaan untuk melakukan kontrak antara agen dengan agen daripada dengan individu. Next. Yang ketiga ada teori agensi. Next. Untuk teori agensi dan keagenan akan dijelaskan oleh Nawang.
Selanjutnya yaitu teori keagenan. Teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal atau stakeholder dan agen atau perusahaan untuk melaksanakan beberapa kegiatan untuk kepentingan pihak prinsipal. Seharusnya perusahaan melakukan kegiatan demi kepentingan prinsipalnya karena stakeholder sudah mempercayakan sumber dananya kepada perusahaan. Terkadang agen meminta keuntungan lebih dari prinsipal. Dalam hal ini, misalnya agennya adalah manajemen. Mereka meminta keuntungan untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti meminta fasilitas besar, sehingga laporan keuangan, eksternal audit, dan biaya lain yang membuktikan bahwa perusahaan bekerja dengan baik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitoring. Masalah keagenan pada gilirannya menimbulkan biaya agensi atau biaya keagenan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada biaya pemantauan atau monitoring cost. Biaya pemantauan adalah biaya pemantauan perilaku agen. Hal tersebut adalah pengeluaran prinsipal untuk mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku agen. Contoh biaya monitoring ini yaitu ada biaya audit wajib, biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajemen, dan pembatasan anggaran, serta aturan operasi. Misalnya dalam kontrak utang, manajer kali ini bertindak atas nama pemegang saham adalah agen untuk kreditur atau prinsipal. Semakin besar resiko pinjaman, pemberi pinjaman ingin untuk memantau kinerja perusahaan di mana mereka berinvestasi. Selanjutnya yang kedua ada biaya ikatan atau bonding cost, yaitu agen cenderung membentuk mekanisme untuk menjamin mereka akan berperilaku dalam kepentingan prinsipal. Biaya dalam pembuatan dan penyesuaian mekanisme ini dikenal sebagai biaya ikatan atau bonding cost, karena hal tersebut adalah biaya ikatan kepentingan agen untuk prinsipal. Bonding cost ini ditanggung oleh agen. Contohnya manajer atau agen secara sukarela dapat memberikan laporan keuangan triwulan kepada pemegang saham atau prinsipal yang menunjukkan bahwa manajer memiliki keunggulan komparatif dalam mempersiapkannya. Atau manajer mungkin melakukan kontrak untuk tidak mengungkapkan informasi tertentu kepada pesaing. Selanjutnya, sisa kerugian atau residual loss, yaitu agen kemungkinan akan membuat beberapa keputusan yang tidak sepenuhnya dalam kepentingan prinsipal. Sebagai contoh, manajer mungkin mengubah account untuk memaksimalkan bonusnya atau melakukan pekerjaan kurang dari yang diharapkan pemegang saham. Dengan demikian, nilai bersih output agen kurang dari jika kepentingan agen benar-benar sejalan dengan prinsipal. Kerugian ini dikenal sebagai residual loss. Residual loss adalah efek kekayaan dari fakta bahwa tindakan yang dilakukan agen terkadang berbeda dari perilaku memaksimalkan kepentingan atau kekayaan prinsipal.
Selanjutnya, proteksi harga dan masalah keagenan pemegang saham atau manajer. Yang pertama, pemisahan pemilik dan manajer. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian berarti bahwa para manajer sebagai agen pemegang saham dapat bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Sebagai contoh, bayangkan di mana tidak ada pajak, ada satu pemilik perusahaan dan pemilik tersebut juga berperan sebagai manajer. Pemilik mungkin akan peduli apakah dia melakukan pembelian manfaat non-langsung berupa uang atau apakah bisnis pembelian manfaat tersebut atas namanya. Kemudian yang kedua, perbedaan kepentingan. Proporsi biaya yang ditanggung manajer menurun sebagai bentuk penurunan kepemilikan manajer dalam perusahaan. Oleh karena itu, semakin kecil kepemilikan manajer dalam perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer untuk overconsume penghasilan tambahan dan manfaat lainnya pada pekerjaan. Yang ketiga, permasalahan kontrak. Makna spesifik kontraktual yang memotivasi manajer untuk bertindak dalam kepentingan pemegang saham, termasuk yang pertama ada menyediakan rencana bonus yang batas atas bonusnya sebagian tergantung pada rasio payout dividen perusahaan atau untuk mengurangi masalah dividen retensi. Kemudian yang kedua, membayar manajer lebih berdasarkan pergerakan harga saham sebagai pendekatan pensiun manajer atau untuk mengurangi masalah horizon. Yang ketiga, membayar bonus pada tingkat yang progresif sebagai peningkatan keuntungan yang dilaporkan atau untuk meminimalkan masalah risiko keengganan. Dan yang terakhir, keempat, pengupahan manajer kurang dengan dasar kompensasi saham sebagai peningkat kepemilikan manajer di perusahaan atau untuk mengurangi masalah risiko keengganan.